kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau hebat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan juga hebat, ajaib buat kami. Ketika kami melakukan firman Tuhan, disitulah ada mujizat Tuhan yang luar biasa mengalir atas kami Tuhan, supaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya semua kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus itu betul-betul kudus dan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah baik, dan kami mensyukuri untuk semuanya. Roh jahat akan mengganggu dalam bentuk apapun, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami semuanya siap diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, untuk disampaikan secara jelas. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur sudah masuk kepada bulan Februari, dan tidak lama Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita Natal lagi sekarang. Ya, saudara siap ya? Puji Tuhan, terima kasih anak sekolah minggu sudah mengekspresikan tematik Imlek, saudara. Puji Tuhan ya, yang nggak ikut jadi nggak dapat angpau deh. Ya, dan kita juga mengucapkan kepada yang merayakan Yonghi Facai. Ada antara ada Ke sama Hokian, ya. Ada dua tuh, ada Facai, ada Facai gitu ya. Nah, Hongki Facai, mana angponya coy gitu ya. Puji Tuhan, kita ada ornamen ini sementara saja, nanti kita akan lepas saudara ya. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai disiplin diri akan membentuk pribadi yang berdampak. Disiplin kita butuhkan dalam hari-hari ini saudara. Dan saya sharing tentang prinsip terhadap yang sementara saudara. Saudara, saya gambarkan suatu saat ada orang yang memang membutuhkan tempat atau ruang atau rumah saudara. Tetapi di situ memang tidak ada dan tidak tersedia saudara. Kemudian ada seorang yang memberikan karena dia melihat bahwa keluarga ini sedang mencari dengan susah payah, dan kemudian Pak Ibu, anak-anak semuanya mari datang ke rumah saya. Kemudian dia bilang, saya punya rumah yang tidak ditempatin, tetapi hanya beberapa bulan saja, karena anak saya akan menikah dan kemudian akan menempati rumah tersebut. Kemudian Bapak Ibu ini sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Pak, sudah rela hati, sudah murah hati, dan tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk rumah yang akan kami tempati tersebut. Kemudian apa yang dilakukan saudara sekalian? Dia melihat bahwa masih berantakan karena ada orang yang pertama yang pernah mengontrak itu. Tidak semua pengontrak itu rapi dan bersih saudara ya. Karena kami, terutama istriku kan sudah mengalami beberapa orang yang menginap di atas itu. Ada yang rapi tetapi ada yang berantakan begitu ya. Dan kemudian kami juga ada beberapa mendapatkan kayak hadiah gitu karena mereka sudah nggak pakai lagi dan tidak mungkin dibawa, dan kemudian kami terima itu. Nah, orang ini berpikir dua saudara. Jadi kalau dia berpikir, wah kita kan cuma beberapa bulan, ngapain kita bersihkan, ngapain kita bagus-bagusin gitu loh, toh itu kan sementara. Tetapi si Bapak Ibu ini memang takut kepada Tuhan. Terima kasih sudah memberikan izin untuk bertemu dengan orang yang murah hati. Akhirnya direnovasi saudara, akhirnya dibagusin. Dan kemudian anaknya bertanya, Pak, Mah, kenapa dibagus-bagusin? Ini kan cuma beberapa bulan saja kita akan tinggalkan tempat ini. Nah saudara, saya akan sharing mengenai prinsip terhadap yang sementara. Saya mendengar ada satu gembala juga yang hari ini memang bergumul saudara.
karena gerejanya harus ikut digusur ya di wilayah Bulak kalau nggak salah ya Pak Boy ya. Nah itu ada Pak Johannes Budi yang begitu luar biasa. Nah saya lihat juga saudara ada beberapa tempat gereja itu yang memang menyewa saudara. Dan ada beberapa gereja yang cukup besar itu juga menyewa saudara. Saudara bisa bayangkan nggak ketika jemaat ditantang, yuk kita perbaiki karena mall ini hallnya sedang tidak bagus, tidak baik-baik saja. Kalau ada orang yang berpikir, Pak Gembala ngapain? Kita perbaiki, bagus-bagusin. Setelah itu kita sewa, habis itu selesai, kita akan pergi ke tempat lain lagi. Dan pengalaman kita juga, kalau saya berpikir seperti itu saudara, ngapain dia melayani jemaat dengan sungguh-sungguh yang tidak selalu kita bisa pegang bahwa mereka ada selalu di tempat kita. Kita memberkati beberapa pernikahan, usai itu memang tidak ada di tempat kita. Dan ada beberapa anak juga yang meminta nilai, bahkan itu bukan anak-anak jemaat kita, itu resiko saudara. Tetapi kita melakukan itu. Dan kemudian orang juga berpikir seperti jemaat tadi, ngapain kita memberi kepada gereja yang nantinya juga kita tidak tahu akhirnya apakah digusur, apakah pindah tempat atau tidak. Nah saudara, saya sharing penting bertanya kepada siapa kita memberi, kepada yang sementara. Tetapi saudara, kita lebih penting berpikir adalah apa yang telah keluar dari diri kita. Jadi yang dihitung Tuhan itu bukan kepada siapanya kita memberi. Saudara memberi kepada orang, misalnya fakir miskin, kalau saudara berpikir nanti lagi nggak akan pernah ketemu dengan anak ini, saudara tidak akan pernah memberikan sesuatu. Dan misalnya ada anak, nak ayo mandi. Mah, sebentar lagi juga kotor, ngapain mandi? Anggap aja udah mandi dan udah kotor. Nah saudara, prinsip ini yang saya pikir kita akan lakukan di dalam gereja Tuhan. Amin saudara sekalian. Prinsip terhadap yang sementara itu, jadikan yang sementara menjadi bernilai kekal. Jadikan yang sementara menjadi bernilai kekal. Nah kadang-kadang kita peduli setelah kita melakukan ini semuanya akan hilang. Setelah kita bikin satu bangunan yang luar biasa, 5 tahun saudara, bangunan itu sudah mulai tidak baik lagi. Kapan kita lakukan itu? Kok sifatnya sementara? Maka saya undang saudara sekalian supaya kita melakukan kepada yang sementara, supaya bernilai kekal. Jadi buat kita tidak peduli kepada siapa kita memberi, karena saya tahu bahwa Tuhan peduli apa yang saya lakukan. Amin. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau melakukan pemberian terhadap gembala, terhadap pelayan Tuhan, terhadap gereja Tuhan, dan saudara menganggap bahwa itu bukan untuk Tuhan, saudara tidak akan pernah memberi. Dan saya bayangkan ada gereja-gereja yang mewah, yang kaya saudara. Apakah mereka tetap berpikir, gereja ini sudah kaya, ngapain saya memberi-memberi? Toh ini sudah kaya raya. Yang dihitung Tuhan bukanlah gereja yang sudah kaya, tetapi yang dihitung Tuhan siapa yang memberi. Itulah yang akan dikembalikan oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Ini yang berarti menjadi prinsip kita berjemaat di tempat ini saudara. Jadikan yang kepada manusia menjadi kepada Tuhan. Setuju saudara? Saudara memberikan kepada Natal, seakan-akan kita memberikan kepada panitia Natal. Kita memberikan kepada seorang gembala, seakan-akan itu hanya untuk kepentingan gembala saja. Saudara memberikan persembahan syukur, seakan-akan itu hanya gereja yang diuntungkan. Tetapi kita harus berpikir bahwa saya memberi, yang ditanyakan Tuhan, apa yang keluar dari dirimu, bukan kepada siapa.
Bahkan pernah saya katakan, kadang-kadang kita suka ditipu, saudara. Kalau kita tahu bahwa dia adalah penipu, seorang hamba Tuhan yang menipu dan sebagainya, kita tidak akan memberi, saudara. Tetapi kebanyakan kita nggak tahu. Dan apa yang kita lakukan, ya sudah, kita sudah memberi. Dan banyak anak-anak Tuhan yang rela berkorban kepada sebuah gereja, yang bisa jadi setelah itu gerejanya tutup, saudara. Dia memberikan itu, tetapi yang dihitung Tuhan adalah bernilai kekalnya. Saya membangun sebuah gereja, saya memberikan sebuah peralatan di tempat ibadah yang 5 tahun lagi alat-alat itu sudah angus, udah aus, tidak terpakai lagi. Tetapi yang bernilai kekal adalah, nah, 5 tahun lalu engkau sudah memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan catat, menjadi bernilai kekal. Saudara bayangkan ketika sebuah gereja nanti minggu depan akan tutup, 2 yang saudara lakukan. Yang pertama adalah, mau tutup kan, ngapain dibaik-baikin? Tetapi ada orang yang berprinsip kekal, saya akan memberikan yang terbaik mumpung gereja itu belum ditutup. Amin, saudara. Ini yang saya sharingkan kepada kita sekalian. Nah, saudara, setiap orang pasti ingin hidupnya berarti dan berdampak bagi orang lain. Fungsi garam dan terang dunia. Fungsi garam apa? Mempengaruhi. Fungsi terang menerangi, saudara. Dan fungsi inilah yang diharapkan oleh Tuhan terjadi atas hidup kita, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Kita akan membaca dalam Matius 5 ayat 13-16, gantian, saudara ya. Saya akan membaca 13, saudara 14, dan selanjutnya dengan cepat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Silakan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Hendaknya terangmu bercahaya, kemudian perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa itu bisa terlihat. Kita kemarin sudah bicara tentang sebuah perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk selamat, saudara. Karena kita sudah diselamatkan, makanya saya melakukan sebuah kebaikan. Namun dampak yang sejati tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses disiplin diri yang terus menerus. Orang yang ingin berdampak bagi orang lain membutuhkan kedisiplinan yang baik, saudara. Dalam 1 Timotius 4:6-13, Rasul Paulus menasihati Timotius agar hidup dalam disiplin rohani supaya menjadi pelayan Tuhan yang berpengaruh. Nanti kita akan baca, saudara. Ayat 6 mengatakan dalam 1 Timotius 4 ini 1-2-3, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, kau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kita akan bicara tentang ini, saudara. Jadi menjadi pelayan Kristus itu luar biasa. Tetapi menjadi pelayan Kristus yang baik itu sedikit orang yang didapati, saudara. Dan saya mengingatkan setiap kita, mari menjadi pelayan Kristus yang baik. 1, terdidik dalam soal pokok iman dan ajaran yang sehat. Itu yang pertama. Kita sedang digempur oleh ajaran di media sosial luar biasa. Betul, saudara? Dan itu banyak sekali saudara bisa terpengaruh, saudara. Kalau saudara terlalu melihat itu dan tidak memiliki kebenaran yang sejati dari firman Tuhan, saudara bisa tergoyahkan. Harus hati-hati. Maka saudara sekalian, doakan saya, ya paling tidak saya mengukur bahwa saya mengajarkan sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi membuat saudara bisa belajar dari step by step. Hampir tiap minggu, saudara. Saya lakukan itu, kemudian di PWP saya juga lakukan itu, di doa Zoom saya juga lakukan itu, bahkan di komisi saya juga mengajarkan itu.
Saya tahu memang talenta saya adalah talenta untuk mengajar. Dan kecenderungannya khotbahnya lama, saudara. Khotbah lama atau cepat itu juga ada di jemaat itu. Ada yang suka khotbah cepat, ada juga yang suka khotbah lama. Nah, saudara ada di mana? Ya antara dua ini, saudara. Tetapi saya ingatkan bahwa saya adalah pengajar, jadi saya agak teliti mengajarkan ini, saudara. Jadi kebenaran betul-betul harus sehat, ajaran harus sehat. Yang kedua, jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Nenek pasti tua lah, ya kita tahu, saudara. Makanya dibilang nenek tua, bukan nenek muda. Jauhilah tahayul. Tahayul apa, saudara? Dongeng-dongeng gitu loh. Tahayul itu jangan dipercaya gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang kita ikuti juga. Awas lo, kalau siang bolong jangan keluar rumah. Gitu ya. Kemudian awas jangan di pintu. Nanti ada setan lewat. Dan lain sebagainya, saudara. Jadi kita hanya untuk mendidik anak saja. Supaya di siang bolong itu jangan jalan-jalan lah. Karena mamamu mau tidur gitu loh. Tapi mama-mama zaman dulu ya. Nah gitu, saudara ya. Kemudian latihlah dirimu beribadah. Kita akan membahas ini, saudara. Jadi beribadah pun butuh latihan. Betul, saudara? Jadi untuk bisa beribadah itu nggak gampang. Susah-susah gampang. Makanya jemaat kita itu kadang-kadang ada yang bolong, kadang-kadang juga ada, saudara. Karena masih latihan, belum sukses. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Makanya hidupi ibadah hari ini supaya bernilai kekal di hidup yang akan datang. Yang akan datang hidup saudara di mana? Di surga dong, ya, jangan di neraka. Dan kita juga nggak percaya yang namanya, nanti kalau kita jahat nanti jadi kodok di ciptaan berikutnya. Kita nggak percaya itu, saudara ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita berjerih payah dan berjuang karena ada harapan yang membuat kita tetap antusias menjaga ibadah kita karena ada harapan. Harapan saudara apa, saudara? Kehidupan yang kekal di surga nanti. Saya jerih payah demi itu. Bukan berarti saudara selamat, sekali selamat maksud saya tetap selamat, tidak. Tetapi itu membutuhkan perjuangan setiap hari, setiap minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Harapan kita hanya satu. Setelah kita innalillahi wa innalillahi raji'un, kita akan masuk ke dalam surga. Kita tutup mata di bumi, kita melek di surga. Itu harapan kita, saudara. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang muda. Saya tahu menjadi hamba Tuhan yang muda tidak gampang. Untuk bisa mengajar kepada orang-orang tua yang mereka sudah mengaku sejak kecil sudah mengenal Kristus, sudah baca Alkitab berkali-kali. Tetapi waktu ditanya, Opa Oma, sekarang kegiatannya di mana kalau minggu? Oh, saya di rumah saja. Kenapa? Ya, saya kan sudah lama ikut Tuhan. Saya sudah merasa menjadi milik Tuhan, dan kemudian Tuhan kenal saya tentunya. Tetapi pertanyaannya, Opa, apakah engkau mengenal Tuhan? Apakah Tuhan mengenal engkau? Ya, bisa jadi engkau mengenal Tuhan Yesus Kristus siapa. Tetapi jangan sampai pada akhirnya aku tidak mengenal engkau. Wah, cilaka, saudara. Jadi berharap sampai kepada maut menjemput kita, saudara setia. Amin. Karena saya pikir juga namanya terakhir itu yang paling penting, saudara. Kadang saya berpikir orang setia di awal, di akhirnya tidak setia. Mending yang awalnya nggak setia, akhirnya waktu malaikat menjemput kita dalam keadaan sedang setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki prinsip bahwa kita bisa tetap setia? Anggap saja hari ini adalah hari yang terakhir.
Supaya kita berpikir, wah saya mesti setia, saya mesti sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kali aja besok saya meninggal. Itu lebih sehat rohani kita, saudara. Amin. Daripada orang berpikir, wah saya 40 tahun umurnya. Jadi kalau sesuai Alkitab minimal ada 20 tahun lebih saya masih hidup, saudara. Saudara akan santai dan tidak memberikan waktu yang terbaik. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, kita tetap berjuang Bapak Ibu Saudara ya. Saya tahu perjuangan untuk ibadah itu memang perlu dilatih, saudara. Kalau seorang pribadi lebih gampang, tetapi kalau menjadi sebuah keluarga itu tidak mudah. Seorang ibu bisa ingin setia, kalau bapaknya nggak mendukung, itu juga perjuangan berat. Makanya dalam hal ini bapak-bapak, mari dukung istrimu, ya. Kalau kau mendukung istrimu untuk masa yang terbaik, sekarang dukung istrimu, yuk pergi ke WBI. Begitu saudara. Ini ongkosnya mah, gitu. Ya, sebaliknya juga, jangan senang dulu ibu-ibu. Kadang seorang bapak pengen setia kepada Tuhan. Mau kemana kau? Mau ke gereja lah, mau pertemuan pria misalnya gitu. Janganlah. Kau bisa pergi, yang penting pulangnya bawa duit. Waduh, gimana caranya pertemuan pria kemudian pulang bawa duit? Di mana itu terjadi? Kita mikir seperti itu, saudara. Dan kemudian anak-anakku sekalian, engkau juga ikuti orang tua. Nak, hari ini kan hari Sabtu. Engkau harus ibadah lah, nak. Wah, bukankah nanti ada Sabtu lagi, 2 minggu lagi? Jangan gitulah. Kamu masih muda memang, tetapi kan nggak tahu kapan ajal menjemput engkau. Dan anak-anak harus patuh, ya, supaya ikut ibadah dengan baik. Saya percaya anak-anak sekalian, kalau engkau takut kepada Tuhan sejak muda, jangan pernah takut jodohmu itu siapa. Tentunya kalau kita berpihak kepada Tuhan, Tuhan tidak rela memberikan jodoh kepada orang, anak muda yang cinta melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan jodoh yang tidak takut kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Saya ngomongnya kepada Bapak Ibu. Ya, mari cari jodoh yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita doakan anak-anak muda kita supaya mereka nanti memiliki jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau di GPS 56 stoknya sudah nggak ada, boleh cari tempat lain, tetapi tentunya harus yang cinta kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini. Jadi Timotius dikasih tahu sampai aku datang, bukan Timotius ya. Supaya engkau yang pertama bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Sebagai pengajar harus tahulah kitab suci. Kalau mengajar tanpa tahu kitab suci, bagaimana dia mengajarkan yang baik? Kemudian dalam membangun, Timotius diharapkan terus kamu membangun jemaat dengan baik. Yang ketiga, jangan lupa dalam mengajar, awasilah pengajaranmu supaya baik adanya. Nah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah disiplin dalam pengajaran firman. Ayat 67a, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdiri dalam pokok-pokok iman dan dalam pengajaran sehat yang telah kau ikuti. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman dan dalam pengajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Paulus menekankan pentingnya belajar dan mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Saya ulang, Paulus menekankan pentingnya, satu, belajar. Yang kedua, mengajarkan firman. Seorang pengajar yang baik diawali dengan belajar yang baik juga. Mari para pembawa renungan, pembawa firman Tuhan, yang penting engkau mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Pelajari betul Alkitab dengan sungguh-sungguh.
Saudara bisa ambil materi dari manapun, dari medsos, begitu banyak saudara. Tetapi orang yang menghidup firman itu beda. Kita bisa ambil dari mana saja untuk menjadi mediator, menjadi runtutannya supaya jelas. Tetapi pada seorang pembicara, dia harus menguasai Alkitab. Itulah yang diharapkan oleh Paulus kepada Timotius. Kemudian mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Setelah belajar baru mengajarkan dengan setia, tapi tidak mut-mutan, terus menerus harus dilakukan. Ini membutuhkan kesetiaan dalam belajar firman. Tidak cukup hanya mendengar, tetapi juga harus memahami dan menerapkan. Nih, jadi kesetiaan dalam belajar firman itu tidak cukup hanya mendengar saja. Saya bersyukur saudara sekalian, di sini adalah orang-orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi memang tidak cukup cuma mendengar. Ada beberapa orang itu yang lebih menerima, tidak cuma mendengar, tetapi membaca langsung. Kemudian yang lebih tegas, sambil menulis. Sekarang saya lihat tidak atau jarang orang yang ada buku kemudian khotbah itu ditulis. Karena zaman sekarang udah zaman kayak gini sudah. Tetapi saya harus pakai ini. Dengan mendengar, melihat si pengkhotbah dan sambil menulis, itu lebih mantap di hati kita. Lebih bisa nempel di loh hati kita. Makanya kalau dalam pengajaran itu ada seorang dosen yang memberikan makalah, tetapi ada titik-titik supaya diteruskan oleh mahasiswa. Jadi dia kasih kalimat tetapi dipotong supaya diteruskan oleh mahasiswa, supaya mereka dengar-dengaran dan lebih jelas. Tetapi harus memahami, kemudian menerapkan. Mendengar tanpa memahami, menerapkan pasti nggak benar, saudara. Ya. Jadi mendengar setelah itu memahami, makanya saya pelan-pelan saudara mengajarkan ini. Karena saya berpikir saudara dengar hari ini, karena saya berseri, kadang minggu depan saudara belum tentu bisa hadir. Makanya saya kasih PPT-nya, kemudian ada live Facebook-nya, ada rekamannya. Kalaupun ketinggalan tidak beribadah karena sesuatu hal, saudara bisa melakukannya berikutnya. Paham dulu, kemudian baru menerapkan yang dipahami itu. Wah, itu baru jos, saudara. Baru bagus. Jadi mendengar, memahami, dan menerapkan. Nah sekarang silabus anak-anak sekolah kan begitu saudara. Dan yang paling lemah itu adalah pemahaman kata pendidik itu. Anak-anak kadang-kadang yang paling nilainya kecil itu memahami soal tersebut. Nanti saudara waktu anak-anak sekolah, ya saudara punya anak sekolah sedang memiliki ujian soal-soalnya, coba saudara baca. Paham nggak? Ngerti nggak? Kadang-kadang orang tua nggak ngerti, orang anaknya aja nggak ngerti, apalagi kita saudara. Ya jadi harus paham dulu baru bisa menerapkannya secara benar. Paulus menekankan pentingnya belajar dan mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Ini membutuhkan menolak ajaran yang menyesatkan. Dunia penuh dengan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Seorang yang disiplin harus memilah dan berpegang pada kebenaran. Bagaimana orang tahu bahwa YouTuber, TikToker, atau macam-macam lah, itu sesat? Dari mana saudara tahu bahwa mereka sesat? Kalau nggak memahami yang benar. Jadi saudara, nanti akan kita dengar pesan ketua sinode kita. Nah Pak Rubin Adi bilang begini, cara mengatasi pengajaran sesat adalah bukan cara menjawab mereka, karena kita bukan apologet. Kita adalah pendengar. Yang harus kita lakukan adalah belajar yang benarnya, supaya tahu yang salahnya. Ngerti saudara?
cara mengatasi apologet yang kadang-kadang mereka melakukan perkataan dan juga ajaran-ajaran itu, ya kita nggak ngerti, saudara. Kita nggak perlu tahu apa yang mereka ajarkan. Yang kita perlu tahu adalah memahami Alkitab yang benar itu mengajarkannya seperti apa. Setuju, saudara? Amin. Cuma begitu caranya. Jadi cara mengencountering, menjawab orang-orang mengajarkan yang sesat atau tidak, caranya adalah bukan menyerang mereka, bukan menjatuhkan mereka, tetapi kita belajar dulu kebenaran yang sejati seperti apa. Kalau saudara sudah memahami Alkitab, mau ada sekte-sekte yang datang ke rumah saudara, saudara dengerin aja. Lama-lama saudara menjadi guru buat dia. Kamu salah, Alkitab bilang seperti ini. Wah, ini orang kayaknya sudah tingkatannya dewa ini, gak bisa lagi di dalam kutip diinjili sama mereka. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mungkin didatangi oleh orang-orang di rumah tangga saudara, ya mirip-mirip seperti itulah. Nggak perlu tahu itu dari sekte mana, tetapi yang perlu adalah saya paham Alkitab bilang seperti apa. Itu saja. Jadi seorang yang disiplin harus memilah dan berpegang pada kebenaran. Memilah, memilih. Harus tahu, makanya kita harus tahu kebenaran yang sejati. Yang kedua, disiplin dalam hidup rohani. Latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah karena berguna sekarang maupun yang akan datang. Berguna waktu saya hidup, karena waktu hiduplah saya sedang membangun harta di sorga untuk mati nanti. Jadi orang nggak berpikir, wah nanti sajalah. Kok saya sudah mati, tentunya kan sudah aman. Orang berpikir setelah mati itu segala persoalan selesai, segala masalah bebas. Tetapi saudara, masalah di setelah kematian terjadi ketika masa hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Paulus membandingkan disiplin rohani dengan latihan jasmani seperti atlet yang harus disiplin dalam latihan fisik. Demikian juga kehidupan rohani membutuhkan latihan yang teratur seperti berdoa secara konsisten. Hubungan dengan Tuhan harus dipelihara setiap hari. Saya mendoakan seluruh jemaat supaya setiap hari itu ada doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan, doa ucapan syukur, doa permohonan kepada Tuhan, dan doa-doa yang sesuai dengan janji Tuhan kita klaim. Sesuai firman-Mu Tuhan Kau berkata, kita klaim melalui doa kita. Kita harus setiap hari berdoa, saudara. Karena itu kita sedang menjaga hubungan Tuhan dengan Tuhan supaya terpelihara. Amin. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan agar iman bertumbuh dan tidak mudah goyah. Sekali lagi saya tekankan, mari baca Alkitab, kemudian renungkan itu. Jangan, wah yang penting habislah. Jadi banyak orang itu, wah Pak saya setahun itu 5 kali loh baca Alkitab, selesai semuanya. Dan saya berpikir kapan merenungkannya, kapan dia memiliki sela. Bukan sela on-7, bukan sela anak kita, saudara. Tapi kapan kita merenungkan firman itu, saudara? Kalau saudara membaca Mazmur ada sela, saudara berhenti merenungkan apa yang dikatakan Tuhan itu apa, dicerna. Dan sekali lagi memohon Roh Kudus, berdoa. Makanya sebelum baca Alkitab harus berdoa. Tuhan, tolong aku yang awam ini, yang tidak sekolah teologi ya, bahkan sekolah teologi ya, yang kita nggak tahu apa-apa. Tuhan tolong aku. Saya percaya Roh Kudus memberikan sebuah inspirasi, ada hikmat, ada marifat yang datang dari Roh Kudus. Saya tahu bahwa ilmu pengetahuan itu datang daripada penciptaan Tuhan. Jadi banyak orang pencipta manusia ingin menggagahi atau menggagalkan ilmu pengetahuan yang dari Tuhan. Padahal sumber ilmu pengetahuan adalah
Alkitab sendiri. Jadi baca firman, renungkan firman, dan baru bisa melakukan yang terbaik. Dan iman kita bertumbuh dan tidak mudah goyah. Saya bersyukur saudara sekalian, meskipun badai kehidupan, badai ajakan dari teman-teman kita itu begitu luar biasa, tetapi saudara tetap sekali Yesus, tetaplah Yesus. Apapun itu, kita nggak boleh ditukar Yesus Kristus dengan yang lainnya. Kita nggak boleh tukar Yesus dengan sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan sesiska, bukan siapa lagi. No, Yesus tetaplah Yesus. Makanya saudara sekalian, waktu kau sedang dekat sama seseorang, yang pertama harus Kristen. Yang kedua harus memiliki hidup yang betul-betul berbuah sebagai anak Tuhan. Banyak anak Kristen, tetapi kadang-kadang ibadahnya juga kurang, doa juga enggak, bahkan dia juga bukan seorang pelayan. Tetapi ada seorang pelayan pun kadang-kadang juga kita cek betul-betul sungguh-sungguh atau tidak. Dan namanya bibit, bebet, bebet, bobot, itu penting orang dulu itu, saudara. Nah, anak muda saya harapkan tetap dengarkan orang tuamu. Meskipun orang tuamu kamu anggap orang tua yang katrok, yang kolot, yang orang yang baby boomers, orang yang generasi X, Y, yang gak tahu anak muda zaman sekarang. Tetapi bedanya adalah orang tua kita pernah muda dan engkau belum pernah tua. Itu yang bikin kita menang, saudara. Ya, anak-anak muda, kau belum pernah tua, tetapi orang tuamu itu pernah muda. Ya, jadi ilmunya tetap lebih tinggi. Bukan ilmu S1, S2, S3, tetapi pengalaman hidup, nilai-nilai hidup yang itu tidak bergeser dari abad ke abad. Yang ketiga, berpuasa dan melayani dengan setia, memberikan waktu dan tenaga untuk memperkuat kehidupan rohani. Saudara sekalian, belajarlah berpuasa. Dan kita sudah arahkan itu ya pada WBI. Kami berdua itu berpuasa. Tetapi hal lain yang kami lihat, karena anak-anak kami juga sekolah dan kami nggak masak, jadi lebih irit, saudara. Jadi ibu-ibu bilang, Pak, mau nggak kita lebih irit ekonomi kita? Oh iya, oh setuju itu, kita puasa yuk. Supaya kita nggak masak gitu. Nah, kami itu seperti berdua saja kan. Jadi masak juga, masak dikit kan gasnya sama. Tapi sekarang langka ya Bu ya. Waduh. Kemudian kita berpikir, ya udah masak yang agak banyak. Waduh, itu juga terlalu banyak, nggak habis-habis, saudara. Atau kita coba ini aja ya, kita go food aja, atau kita pesan saja. Oh iya loh, kadang-kadang ya Bu, kadang-kadang ya, itu lebih irit buat keluarga kami ya. Dan ibu-ibu yang keluarganya besar jangan ikuti saya. Jadi kadang-kadang hitungannya juga lebih murah. Udah kita nggak pakai kompor, ya, kita nggak pakai gas lagi, tinggal handphone, kemudian datang, tek, ini sate, udah datang, oh puji Tuhan. Jadi tinggal langsung makan gitu, saudara. Ya, jadi kita melatih juga, saudara, untuk berpuasa supaya ini memperkuat kehidupan rohani kita. Amin. Kita mesti belajar, saudara. Memang betul-betul ada orang-orang yang memang betul nggak kuat untuk puasa. Kita nggak diarahkan untuk jam tertentu, start kapan, finish kapan, enggak. Ya, kadang-kadang kita juga ada puasa Daniel lah, puasa yang hanya makan sayur, hanya minum sajalah untuk kesehatan, dan ada beberapa cara. Intinya, esensi puasa adalah bagaimana ketetapan hati kita kepada Tuhan. Bukan masalah masanya, bukan masalah kita kuat-kuatannya, saudara. Dan kita tidak ingin berpuasa seperti orang lain. Ketika melihat orang yang tidak puasa jadi menyerang dan sebagainya. Dan beberapa tempat waktu itu kok sedang puasa itu banyak sterilisasi,
orang yang dagang dicungkil balikan, dan kita berpikir mereka kan bukan kepercayaan, mereka kan kepercayaan lain yang nggak melakukan itu, tetapi ya mereka tetap gitu ya. Tapi puji Tuhan belakangan ini nggak terjadi seperti itu, dan itu adalah kemurahan dan juga anugerah Tuhan. Kita lakukan puasa, coba belajar saudara, ya. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam keteladanan hidup. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perkara yang benar dan baru diterima sebelumnya, itu sebabnya berjerih payah dan berjuang menaruh pengharapan kepada Allah hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan sebagainya. Disiplin diri bukan hanya soal pengetahuan dan ibadah, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Perkataan yang membangun, tidak sembarangan berbicara, tetapi membawa berkat bagi orang lain. Ketika saudara sedang sharing, sedang ngobrol tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang pekerjaan Tuhan, tentang gereja, tentang hamba Tuhan, saudara pikirkan apakah ini menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Terus terang saya juga menemui akibat pertemuan-pertemuan kadang-kadang juga menjadikan hati itu menjadi berbeda. Ya, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak muda itu ada perubahan drastis. Pertanyaannya, sebelum masuk rumah dia sedang bertemu sama siapa tadinya? Ya saudara. Jadi hendaklah kita itu memberkati orang lain dengan cara memberikan dukungan. Di dalam gereja Tuhan, hamba Tuhan, tentunya selalu ada kekurangan. Tetapi yang paling penting adalah ada sebuah video yang menerangkan kau sedang tidak setuju sama gereja, kau sedang tidak setuju dan sebagainya bagaimana, dan akhirnya ujungnya adalah engkau harus mendoakan gereja hamba Tuhan tersebut. Kritik yang paling baik adalah ngomong sama Tuhan, bukan ngomong kepada yang lainnya. Prinsip Harun bagus sudah. Kalau masakan enak, bicaralah kepada orang-orang lain. Tetapi kalau masakannya tidak enak, bicaralah kepada kokinya, pemilik warungnya. Kalau saudara nggak setuju terhadap KBS 56, apapun itu ngomongnya sama saya, bukan kepada yang lain, saudara. Orang lain bisa dilemahkan dengan perkataan saudara, tetapi harus sesuai dengan prinsip kita. Saya harus ngomong menjadi berkat. Apalagi para pelayan Tuhan, engkau menjadi guru rohani bagi jemaat. Jangan membawa dampak pengaruh garam yang tidak baik, tetapi menjadi garam pilihan. Setuju para pelayan? Dan saya pikir hampir 80% kita itu pelayan Tuhan. Betul ya? Makanya kemarin Bang Riki ya Bang, kita apresiasi kepada semua pelayan saudara. Dan kita nggak bisa perdudukan saudara, ya udah yang penting pelayan Tuhan. Kita kasih penghormatan, memberikan sesuatu kepada mereka sebagai wujud terima kasih kami. Perilaku yang mencerminkan Kristus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Standar kita adalah firman Tuhan. Jadi standar hidup kita adalah bukan pengkhotbah bicara, bukan apologet bicara, bukan youtuber bicara, tetapi standar kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan rohaniwan yang hidup sesuai firman Tuhan. Itu standar kita. Saudara susah memahami firman Tuhan, saudara bisa ngobrol kepada teman-teman, tapi kelas rohaninya mesti dihitung saudara. Bu, Pak, saya bertanya, tolong dijawab sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, tolong dijawab sesuai dengan pengalaman. Kasih yang tulus mengasihi tanpa pamrih seperti Kristus. Kita memberikan sesuatu, kalau prinsip kita kepada manusia, kita akan enggan untuk memberikan sesuatu apapun.
Apalagi jemaat yang berjemaat di gembalanya yang kaya raya, ya dia sudah punya cincinnya mutiara, dan kemudian batunya gede, dia punya kapal pesiar, dia punya rumah itu di kawasan Pantai Mutiara, Pantai Kapuk ya Pak, di daerah Pix itu saudara. Ya saudara, gara-gara pagar laut kemarin jadi Pix itu juga jadi keseret saudara. Kita nggak mau tahu itu, yang penting ke Pix, enjoy, indah gitu saudara. Padahal sejarahnya itu luar biasa saudara. Ya, nah jemaat yang demikian juga dia enggan memberikan sesuatu saudara. Dan banyak kritikan kepada gembala-gembala yang waktu dia sedang melakukan itu, wah cincinnya juga dilihat sama jemaat, kemudian jamnya juga dilihat, bahkan sabunnya juga dilihat. Memang salah juga hamba Tuhan yang seperti itu, memakai itu ya saudara. Tetapi hamba Tuhan juga nggak kalah saudara. Dia bilang begini loh, jadi hamba Tuhan itu juga susah-susah gampang. Karena ada pemberian jemaat itu, kalau nggak dipakai mereka tersinggung. Jadi mereka sudah kasih cincin yang harganya 1 M. Setiap kali salaman, Pak Pendeta, mana cincinnya kok nggak dipakai? Nanti nggak dikasih lagi Pak. Dipakai salah, nggak dipakai salah. Itu dari pihak hamba Tuhan saudara. Tetapi saudara sekalian, pemberian itu dia membatasi kepada siapa yang dia beri. Tetapi apa yang keluar dari diri kita, itu yang dihitung oleh Tuhan. Amin. Dan kita memberikan, wah Tuhan kan sudah kaya, pemilik langit bumi. Apa yang kita kasih oleh itu persembahan seperti itu, gak berguna. Saudara sekalian, Tuhan punya banyak media. Ada gereja Tuhan, hamba Tuhan, para fakir miskin, dan juga orang-orang jompo yang membutuhkan itu adalah disitulah Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Waktu seseorang bertanya, waktu memberi atau tidak memberi itu, aku ada di orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa, itulah aku di situ. Jadi saudara, melalui itulah kita melayani pekerjaan Tuhan dan kepada Tuhan sendiri. Kesetiaan dan kesucian hidup, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjauhi dosa. Saudara, ini kita usahakan terus-menerus. Makanya setiap kali, minimal sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus, supaya paling tidak Tuhan ampuni saya sudah banyak dosa lah. Dan aku mohon ampun, saya akan terima perjamuan kudus sebagai cara saya untuk mengakui pengorbanan Yesus dan mengakui bahwa saya banyak salah dan tidak sempurna. Makanya ampuni aku Tuhan, aku terima dalam nama Yesus sebagai yang berdampak bagi hidupku. Tetapi perjamuan kudus ketika diberikan di luar sesi yang namanya liturgi, maknanya beda saudara. Makanya ada orang yang kadang-kadang, Pak, minta dong perjamuan kudusnya untuk keponakan saya, untuk siapa gitu saudara. Ya bisa saja. Tetapi di luar ini saudara, itu sudah anggur biasa dan juga roti biasa. Kecuali untuk siapa Bu? Oh ini, ya sudah. Nanti saya titip kepada Pak Andreas Poniman nanti supaya bisa melayani ini ya. Kok betul-betul nggak bisa? Ya sudah, perjamuan kudus saya doakan dalam nama Yesus. Dan di era waktu itu saudara, kita himbau jemaat ikuti YouTube, ikuti live stream, supaya di saat yang sama itulah ketika pengkhotbah memberikan liturgi itu langsung dari rumah, lakukan itu berbagai cara. Intinya perjamuan kudus itu berkuasa ketika sedang masuk dalam liturgi. Sesudah itu barang biasa. Ya, saudara paham? Yang keempat, yang terakhir,
disiplin dalam pelayanan dan panggilan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun dalam membaca Alkitab, belajar untuk membangun jemaat, dan mengajarkan sesuatu kepada jemaat. Itulah yang disarankan Paulus kepada Timotius muda. Pelayanan yang berdampak membutuhkan ketekunan. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena kurang disiplin dalam menjalani panggilan Tuhan. Saya ulang, kita baca sama-sama. Banyak orang, 1, 2. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena kurang disiplin dalam menjalani panggilan Tuhan. Pertama, Tuhan panggil kita. Yang kedua, harus disiplin menjalani panggilan itu. Jangan sampai banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya ingin sebagai gembala semua kita berakhir di dalam pilihan Tuhan. Amin. Makanya setialah saudara. Makanya jangan mudah menyerah ketika ada tantangan. Tadi kita sudah singgung, untuk ibadah itu banyak tantangannya. Selama ini juga nggak hujan. Waktu mau kegiatan ibadah komsel, komisi, ibadah raya, yang hujan saudara. Tetapi saya pikir saudara sekali sudah belajar ya. Pokoknya siap mental saudara. Anak-anak semuanya siap ya. Beli jas hujan yang plastik itu kan ada 5.000, 10.000, yang murah saja. Kenapa sih Pak? Biasanya kalau mau ibadah itu ada hujan. Kita siap saudara. Jadi sudah siap mental lah gitu ya. Jadi jangan menyerah saudara. Ya. Kemudian mari kita berdisiplin dalam hal memegang pengajaran firman yang benar. Mari para pemain musik, dan menolak ajaran yang sesat. Disiplin kita adalah yang pertama apa? 1, 2, 3. Memegang pengajaran firman yang benar dan menolak ajaran sesat. Yang kedua, memiliki kehidupan rohani yang baik dengan beribadah dengan setia. Yang ketiga, keteladanan hidup dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan. Yang terakhir, lakukan pelayanan dan panggilan untuk membangun dan mengajar. Sekalian, kita lakukan ini dengan setia kepada Tuhan. Dan mari pelayan perjamuan kudus, siapkan ini meja supaya di tengah kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oke. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
Mari saya berikan kesempatan untuk saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon ampun. Saudara bayangkan perkataan saudara yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pikiran saudara yang selalu merancangkan sesuatu yang tidak berguna, tidak membangun, yang membuat cemar, dan juga tindakan-tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami, Tuhan, hamba-Mu pribadi, keluarga, maupun jemaat Tuhan. Kami tidak luput daripada kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan. Mohon ampun, dan biarlah kami boleh menerima perjamuan kudus dengan diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya dengan sungguh dengan perjamuan kudus ini, Tuhan, kami bisa disembuhkan daripada sakit penyakit. Kami dihiburkan ketika menghadapi kelelahan hidup dan juga perjuangan hidup yang membuat kami sedih. Dan biarlah sukacita yang sejati yang datang daripada Tuhan, bukan karena apa yang kami miliki, bukan apa yang kami terima, tetapi oleh karena damai yang datang dari surgawi mengalir atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari para pelayan Tuhan, kita akan berdoa. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan Bapak Safrudin, Bapak Pendeta Andreas Poniman, supaya melayani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan setiap jemaatnya akan menerima dengan iman dan percaya. Mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan terjadi atas mereka, dan hidup mereka semakin dipulihkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Jesus.
roti di tangan kanan saudara, dan tetap berdoa dan mengimani pengampunan yang daripada Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, dan kami akan terima perjamuan kudus sebagai pengakuan kami akan keselamatan yang datang dari korban salib Kristus yang luar biasa. Saya akan membacakan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum. Silakan duduk saudara sambil menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Namanya setia dalam namanya setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, atas pikiran dan perkataan perbuatan kami yang tidak berkenan di mana. Haleluya. Kali Yesus namanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesus, ku cinta Kau. Kali Yesus, kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku harap. Oh Yesus, ku cinta Kau. Oh Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kau yang menderita sakit hari ini, mari taruh tanganmu di bagian yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan izin untuk kami sakit, supaya kami boleh mengenal bahwa secara pribadi Tuhan melalui sakit kami Tuhan. Kami percaya ada yang Tuhan izinkan untuk kami ngalamin sakit, supaya kami terus berdoa dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi memohonlah Tuhan kepada setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mohon kesembuhan. Buat jamaah Tuhan, hancurkan segala roh penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Dan biarlah kami boleh mengalami pengalaman bersama Tuhan. Yang membutuhkan keuangan yang cukup Tuhan tahu. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Kau tahu Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan juga yang sedang menangani keluarga besar mereka, Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan, supaya bisa mengatur semuanya dengan baik Tuhan. Dan juga para istri yang sedang bergumul untuk suaminya, apapun yang kau doakan Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab segala doamu. Apapun yang didoakan oleh suami terhadap istrinya, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab.
Dan apapun yang orang tua doakan untuk anak-anak, cucu, menantu, Tuhan mendengar. Dan apapun yang kau doakan untuk anak-anak muda, untuk jodohmu, untuk pekerjaanmu, untuk sekolahmu, untuk kuliahmu, untuk kesehatanmu, untuk masa depanmu, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan doa yang diiringi iman dan percaya pasti terjadi atasmu. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga besar GBS 56, Kau melihat segala kritikan kami, jerih payah kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik untuk gereja kami ini Tuhan. Gereja kami tentunya bukanlah gereja yang bersifat kekal. Suatu saat ketika Tuhan hadir sebagai hari kiamat, maka di seluruh muka bumi semua gereja akan hancur. Dan bahkan seluruh dunia akan hancur. Dan kami percaya Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Dan semuanya baru di situ Tuhan. Tetapi meskipun semuanya sementara, kami ingin menjadikannya bernilai kekal Tuhan. Segala sesuatu yang menghambat pemberian kami, untuk apapun yang perbuatan baik kami kepada sementara, itu datang dari kuasa iblis, yang mereka tidak mau supaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka mau supaya jemaat Tuhan menderita. Tetapi kami percaya Tuhan, inilah kunci untuk kami diberkati Tuhan. Ketika kami memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat perjamuan kudus, firman Tuhan tersampaikan kepada kami, dan kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Saudara sekali, kita akan dengarkan pesan daripada Ketua Sinode kita. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anaknya yang berdampak positif di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam lingkungan. Dan dampak itu dirasakan orang ketika kita mencerminkan karakter yang baik, yang makin mirip seperti Yesus. Alkitab berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Nah, untuk itulah kita perlu mengembangkan yang pertama, sifat sabar. Ayub adalah orang yang sabar. Dia tabah dalam kesulitan. Dia tidak mengutuki Tuhan, tapi dia tetap bersyukur dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita juga harus belajar mengembangkan kesabaran ketika masalah itu datang. Ingat, Tuhan ada menyertai kita karena namanya adalah Immanuel. Dia juga sedang melatih otot iman kita supaya makin perkasa. Sabarlah juga ketika kita harus menantikan waktu Tuhan. Ada dua kecepatan Tuhan menolong kita. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita juga harus bersabar ketika melihat kekurangan orang lain dan belajar menerima mereka apa adanya, baik dengan sifat yang positif atau negatif yang mereka miliki. Mari belajar mendengarkan orang lain, berempati, menaruh diri kita pada posisi orang itu sehingga kita bisa lebih menghayati mengapa dia bersikap atau melakukan tindakan seperti itu. Belajar memaafkan seperti Yesus yang berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Miliki karakter ilahi seperti Yesus. Selain mengembangkan kesabaran, kita juga harus mengembangkan kemurahan hati. Allah kita itu murah hati. Yesus pernah menceritakan seorang raja yang membebaskan hutang 10.000 talenta dari seorang hambanya. 10.000 talenta itu upah orang kerja kira-kira 200.000 tahun. Satu hutang yang tak mungkin dibayarkan karena sangat besar. Tapi kemudian raja itu menjadi marah karena dia mendengar si hamba itu kemudian menjebloskan temannya yang hanya berutang 100 dinar. Upah kerja orang paling banyak 4 bulan. Ini menunjukkan kita tidak boleh jadi orang yang ingin menindas orang lain.
tetapi punya kemurahan hati kepada sesama. Bantulah orang yang menderita, berikan waktu saudara, perhatianmu, berikan tenagamu, atau juga uang saudara kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kunjungi orang sakit, doakan mereka yang menderita. Jangan menghakimi orang yang kena musibah. Oh sakit ya, oh dikutuk Tuhan, tahu rasa, makanya rajin ke gereja, suka doa. Kalau enggak, hukuman Tuhan akan lebih berat engkau alami. Oh saudara sekalian, bukankah belas kasihan itu lebih dibutuhkan daripada penghukuman? Dan kalau kita menyatakan kasih Allah, orang yang salah pun bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, mari kita berdampak kepada sekitar kita melalui karakter yang baik seperti Kristus. Setidaknya lewat kesabaran dan kemurahan hati. Puji Tuhan. Khusus untuk para pejabat Gereja Bethel Indonesia, mulai bulan Februari sampai Juli 2025 ini, di berbagai tempat Indonesia dan luar negeri, kita mengadakan sidang majelis daerah umum yang harus diikuti oleh seluruh pejabat GBI, mulai dari pendeta Pratama, pendeta Madia, dan juga pendeta. Sidang majelis daerah umum ini hanya diadakan 2 tahun sekali. Makanya saya dorong semuanya ikut, saudara-saudara, onsite atau setidaknya online. Ini kan tidak diadakan setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan tidak diadakan setiap tahun. Hanya 2 tahun sekali. Hadirilah saudara, supaya engkau juga punya tanggung jawab organisasi, mengikuti pembinaan organisasi yang ada, mengadakan rapat untuk kemajuan daerah saudara. Dan kalau kita sehati bersama-sama berkumpul berdoa, lawatan Allah akan terjadi di dalam kehidupan gereja lokal dan juga masyarakat di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saudara sekalian, itu pesan ketua sinode kita. Nanti setiap bulan kita akan tayangkan, saudara, bukan ini. Setiap bulan ada pesan yang lainnya, saudara. Ya, kita akan mendoakan Pak Bilman sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2025. Tepuk tangan dong. Ya. Pak Bilman, saya sudah ngomong kok kepada teman-teman yang lain, dan mereka kebanyakan setuju. Ya Bu Marta ya. Puji Tuhan ya. Silakan Pak dengan mantap. Nanti yang kedua saya akan mendoakan Bang Birto yang menjadi Ketua Profesi pada tahun ini ya. Mari Pak Panjaitan dulu. Ya. Makasih ya Pak kesediaannya. Kita doakan saudara sekalian supaya Natal tahun ini bisa berhasil, dan bukan Pak Panjaitan sendiri, tetapi kerjasama daripada Bapak saudara sekalian. Apapun yang dirancangkan nanti setelah ini Pak, silakan pilih-pilih orang yang ini, tetapi mereka sudah ngobrol sama anak-anak profesi, mereka siap untuk membantu. Puji Tuhan ya, tepuk tangan buat anak profesi yang sudah relakan itu. Dan mereka bilang jangan jadi ketua ya Pak kami. Ya puji Tuhan, Pak Panjaitan siap ya. Puji Tuhan, nanti tentunya kami gembala akan menjadi menjadi bukan penasihat, tetapi kita ngobrol sama-sama ya. Mari angkat tangan baik saudara. Terima kasih Tuhan. Serahkan Bapak Bilman ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan Tuhan, dan tentunya memohon pengurapan Tuhan mengalir atasmu, supaya tubuh jiwa rohnya, pikirannya rancang bangun yang akan dilakukan pada tahun ini. Tuhan, kami serahkan Pak Bilman ke dalam tangan Tuhan. Apa-apa yang datang bukan dari Tuhan dihalaukan dalam nama Yesus, tetapi semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, semuanya datang daripada Tuhan. Dan Kami memberkati dalam pemilihan staf-staf selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, oleh hikmat Tuhan saja yang mengalir atasmu, sehingga Engkau akan diberkati luar biasa mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya. Berkat Tuhan melimpah atasmu, dan diberkati tubuh jiwa rohmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, siaplah bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan bukan doa dan dukungan daripada gembala,
dan seluruh komisi, seluruh jemaat, Kau akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan limpah atasmu, demi nama Yesus aku sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat ya Pak. Jangan nangis dulu Pak. Puji Tuhan, silakan duduk Pak. Ya, mari Bang Beto. Kemarin kita itu ada di sebuah kafe sama profesi saudara mungkin beberapa sudah melihat itu. Ya, boleh. Ini Bang Berto, ini Bapak anaknya Bapak Sinaga. Puji Tuhan. Jadi kami nggak tahu tuh Ibu Siska kalau ada pemilihan seperti itu, dan akhirnya dibagi-bagi kertas dan akhirnya terpilihlah, dan itu lebih dari 80% lah mendukung Bang Berto ini. Dan saya percaya ini adalah amanat yang tidak mudah, dan kita doakan saja untuk Bang Berto. Amin saudara. Mari serahkan Bang Berto dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dia sudah menjadi pelayan yang baik, sudah mengabdikan segala talentanya kepada Tuhan. Dan terima kasih dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan pekerjaannya supaya diberkati oleh Tuhan, dan juga masa depannya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan selalu ada padamu, dan diarahkan pula untuk menjadi ketua di komisi profesi. Sejak startnya kiranya kekuatan hikmat daripada Tuhan dalam perancangan segala sesuatu, kiranya engkau diberkati oleh Tuhan, dan sandingkan dia dengan orang-orang yang saling mendukung, yang saling mendoakan, dan juga kalaupun memiliki kritik-kritik yang membangun. Dan biarlah apapun yang kau rancangan ke depan minimal dalam 1 tahun ini diberkati oleh Tuhan. Berkat dukungan daripada gembala dan juga teman-teman dan semua jemaat pelayan, kau diberkati oleh Tuhan. Kiranya kau diberkati, segala rancanganmu diberkati dan diluluskan oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atasmu, diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat ya. Haleluya. Nah saudara, kita akan mendoakan yang ulang tahun Januari. Ada yang ulang tahun pada bulan Januari? Si Anggi? Ya. Maju silakan. Ya, Sidom ya. Terus Rahel. Yang orang tua ada yang nggak datang hari ini ya? Si Amel ya, kita doakan Amel supaya pulih lah ya, supaya sembuh dalam nama Yesus. Ya kita naikkan pujian ini panjang dulu. Mari menghadap Om ke sini. Mau doakan ya. Dapat angpau ya. Puji Tuhan ya. Makasih Tuhan memberkati Rahel supaya memiliki umur yang panjang dan juga sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan, supaya tubuh jiwa rohnya diberkati Tuhan, masa depannya sekolahnya diberkati Tuhan, orang tua keluarganya diberkati semuanya oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan dia boleh mengalami kebaikan-kebaikan, tetap setia melayani, dan kau memiliki hati yang takut kepada Tuhan, siap untuk menghadapi apapun. Kiranya Tuhan berkati tubuh jiwa rohmu dalam nama Yesus. Serahkan dong dalam tangan Tuhan. Terima kasih kau sudah memberkati. Ini adalah anak ajaib, ini adalah anak titipan dari Tuhan yang luar biasa.
Kiranya engkau semakin setia memiliki hati yang takut kepada Tuhan, mau taat kepada orang tua, dan juga mengasihi, rajin ke sekolah minggu. Dan biarlah engkau diberkati, tubuh jiwa rohmu diberkati oleh Tuhan, dan juga orang tuamu semuanya diberkati pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka butuhkan, cita-citakan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atas dalam nama Yesus. Memberkati Anggi supaya dia menjadi murid yang baik dan juga setia kepada Tuhan, setia taat dalam beribadah, dan juga tetap menjadi pendoa sahabat bagi keluarganya, supaya tubuh jiwa diberkati oleh Tuhan, memiliki masa depan yang diurapi dan ditolong oleh Tuhan. Dari berkat Tuhan untuk Anggi, pendidikanmu sukses, juga sehat senantiasa, masa depanmu, pasangan hidupmu akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kedua orang tuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Abangnya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus, hambamu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.